Halo, pernahkah kamu membayangkan uang tanpa bank? Bitcoin lahir dari ide revolusioner yang dijelaskan dalam sebuah dokumen berjudul Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System oleh seseorang bernama Satoshi Nakamoto. Di dalam white paper itu, dijelaskan bahwa Bitcoin adalah mata uang digital terdesentralisasi, artinya tidak dikendalikan oleh pemerintah atau bank. Transaksinya langsung antar pengguna, menggunakan jaringan komputer yang saling terhubung. Semua transaksi dicatat di dalam blockchain, sebuah buku besar digital yang aman dan transparan. Teknologi ini menggunakan kriptografi untuk memastikan keamanan, sehingga kamu bisa mengirim uang secara global dengan cepat dan tanpa perantara. Dengan sistem ini, kepercayaan terbangun melalui aturan matematika dan algoritma, bukan hanya dengan nama atau reputasi. Secara singkat, white paper Bitcoin membuka jalan bagi era baru keuangan digital yang transparan, aman, dan tanpa batas. Selamat datang. Masalah sistem keuangan tradisional. Pada awal abad ke-21, sistem keuangan tradisional menghadapi banyak tantangan. Bank dan lembaga keuangan berperan sebagai perantara yang mengelola dan mengawasi setiap transaksi. Meskipun sistem ini telah berjalan lama dan dipercaya, ia juga memiliki beberapa kekurangan, seperti biaya transaksi. Setiap transaksi melalui bank biasanya dikenai biaya administrasi dan biaya transfer. Bagi orang-orang yang melakukan transaksi internasional, biaya ini bisa sangat mahal. Waktu proses, transaksi internasional atau transfer antar bank bisa memakan waktu berhari-hari, terutama jika melibatkan bank di negara yang berbeda. Keterbatasan akses. Tidak semua orang di dunia memiliki akses ke layanan perbankan, terutama di daerah terpencil atau negara berkembang. Sentralisasi. Sistem tradisional terpusat pada otoritas tertentu yang berkuasa mengontrol dan mengawasi transaksi. Hal ini menimbulkan risiko kegagalan sistem jika otoritas tersebut mengalami masalah, seperti krisis keuangan atau korupsi. Ide revolusioner, uang digital, tanpa perantara. Satoshi Nakamoto, sosok misterius di balik Bitcoin, merespon permasalahan tersebut dengan sebuah ide revolusioner, menciptakan uang digital yang dapat beroperasi tanpa keterlibatan bank atau lembaga sentral. White paper Bitcoin yang dirilis pada tahun 2008 merupakan manifestasi dari ide tersebut, dengan tujuan mengatasi masalah seperti biaya transaksi yang tinggi, keterlambatan transfer, dan sentralisasi otoritas keuangan. Satoshi berargumen bahwa dengan sistem peer-to-peer, P2P, pengguna dapat saling bertransaksi langsung tanpa harus bergantung pada pihak ketiga. Sistem ini tidak hanya mengurangi biaya, tetapi juga meningkatkan kecepatan dan keamanan transaksi. Ide dasar inilah yang membuka jalan bagi era baru keuangan digital, di mana transparansi dan desentralisasi menjadi kunci utama. Konsep dasar Bitcoin menurut white paper desentralisasi dan sistem peer-to-peer. White paper Bitcoin memperkenalkan konsep desentralisasi, di mana tidak ada satupun entitas yang memiliki kendali penuh atas jaringan. Dalam sistem tradisional, bank atau lembaga keuangan menjadi otoritas yang memproses dan memvalidasi transaksi. Namun, dalam jaringan Bitcoin, transaksi divalidasi oleh banyak komputer, disebut node, yang tersebar di seluruh dunia. Konsep peer-to-peer ini memungkinkan setiap peserta jaringan untuk berkontribusi dalam memproses transaksi. Dengan tidak adanya otoritas pusat, sistem menjadi lebih tahan terhadap sensor, kegagalan, dan serangan. Setiap node berperan dalam memverifikasi transaksi, sehingga kepercayaan dibangun melalui konsensus kolektif. Mengatasi masalah double spending. Salah satu tantangan terbesar dalam menciptakan uang digital adalah masalah double spending, yaitu kemungkinan seseorang menggunakan satu unit uang digital lebih dari sekali. Sistem tradisional mengatasinya dengan sistem verifikasi terpusat di mana bank mengecek saldo dan riwayat transaksi setiap pengguna. Dalam white paper Bitcoin, Satoshi mengatasi masalah double spending dengan memperkenalkan blockchain, sebuah buku besar digital yang mencatat semua transaksi secara transparan dan permanen. Setiap transaksi yang terjadi akan dicatat dalam blok, yang kemudian dihubungkan secara kronologis membentuk rantai blok, blockchain. Dengan adanya mekanisme ini, setiap transaksi dapat diverifikasi dan tidak dapat diubah, sehingga mencegah terjadinya penggunaan ganda uang yang sama. Proof of work, bukti kerja, untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dicatat dalam blockchain benar-benar valid,
Bitcoin menggunakan mekanisme yang disebut Proof of Work (POW). Mekanisme ini mengharuskan para penambang, miners, untuk menyelesaikan teka-teki matematika yang kompleks sebagai bentuk kerja computational work sebelum transaksi dapat ditambahkan ke dalam blok. Proses ini memiliki dua tujuan utama. Validasi transaksi. Setiap blok yang dihasilkan melalui PUZO queue berisi transaksi yang telah diverifikasi oleh jaringan. Teka-teki matematika memastikan bahwa blok tersebut tidak bisa dibuat secara sembarangan. Keamanan jaringan. Karena proses POW memerlukan banyak sumber daya komputasi, upaya untuk menyerang jaringan atau mengubah transaksi akan sangat mahal secara ekonomi. Hal ini memberikan lapisan keamanan tambahan bagi jaringan Bitcoin. Proses penambangan ini bersifat kompetitif, di mana penambang pertama yang berhasil menyelesaikan teka-teki matematika akan mendapatkan hadiah dalam bentuk Bitcoin baru. Hadiah ini tidak hanya memotivasi para penambang untuk menjaga keamanan jaringan, tetapi juga merupakan cara distribusi Bitcoin yang baru ke dalam ekosistem.